kita tinggi lagi. Ini dia masih belum reba ini bos. Lihat loh, dia masih kemiringannya kayak gini loh. Coba kita jalanin ya. Welcome back to Siput Hutan. Oke, lama ya kita nggak review ya. Maksudnya saya nggak nge-review lama ya. Oke, ini kita sekarang lagi mau nge-review di hadapan kalian. Kalau kalian sering ngeliat review Siput Hutan, pasti ini menjadi satu bentuk yang berbeda. Seingat saya dulu, terakhir kita nge-review ini itu nge-review Capra, Axial Capra. Kali ini kita datang dengan, ada yang bisa nebak ini kitnya apa? Nih, kita putar-putar. Ini kitnya adalah Injora Rock Crawler. Injora Rock Crawler ini punyanya dari Om Agus, Sobat Siput. Dia datang ke kita untuk dia bilang, Om saya punya kit ini, tolong dibikinkan 4WS. Tantangan buat tim Siput Hutan. Jadi langsung kita kerjain, kita pikirin gimana caranya biar bisa jadi 4WS. Kita sendiri awalnya nggak nyangka ya guys. Maksudnya nggak nyangka itu apakah bisa enak gitu loh. Apakah karena kita sudah biasa pegang Capra, maksudnya udah pernah pegang Capra, apakah bisa seenak itu gitu. Tapi ya kita coba dan hasilnya ini adalah hasil yang maksimal dari kita. Oke, ikuti terus apa aja yang kita rubah dari kit ini sampai di terakhir. Kalau kalian penasaran, jangan sampai di skip. Jangan lupa kita selalu disupport oleh GNT. GNT selalu ada promo bucin. Kalau kalian kumpulin poinnya, itu kalau kalian kirim pakai aplikasi, itu akan otomatis dapat poin. Dan poin itu bisa langsung ditukar hadiah langsung. Kalau kalian bisa kumpulin sebanyak-banyaknya, itu kalian bisa dapetin Wuling Air EV. Dan jangan lupa, di promo aplikasi itu selalu ada diskon aplikasi. Dari 25% sampai 40%. Jadi itu lumayan banget buat kalian yang sering kirim-kirim atau mungkin kalian beli, bisa juga kalian order dari aplikasi. Dan itu diskonnya buat kalian, poinnya juga buat kalian. Jadi langsung segera download apps GNT di HP kalian. Mantap! Apa ini kok bunyi-bunyi? Matiin dulu. Sekarang kembali lagi ke kit ini. Kit ini adalah kit Injora Rock Crawler. Jadi kit Injora Rock Crawler ini adalah memang khusus untuk rock crawler. Dia modelnya tubular, tapi dimensinya udah 1/10. Kalau kita ngomong dapetan bawaannya, itu gardan bawaannya itu masih plastik, dia straight, terus lebarnya itu juga standar dari 1/10. Beda kalau dari Axial atau punya Ured dan Capra, dia untuk dimensi gardannya itu lebih lebar dari gardan bawaan 1/10. Untuk mengakomodir itu, kita nggak memutuskan untuk pakai gardan aksial. Karena ya kita coba dulu pakai gardan dari SCX2 Portal. Nah, karena Om Agus ini pengennya dia 4WS, otomatis dia harus beli atau kita modifikasi gardan depan itu menjadi 2. Karena biar bisa belok-belok. Jadi modalnya adalah gardan depan 2 set. Kita pakai SCX2 Portal. Kenapa pilihannya itu? Karena di SCX2 Portal itu gardannya bisa di servo. Sedangkan untuk tubular ini itu jelas nggak ada dudukan untuk servo. Jadi satu-satunya cara adalah pakai servo on axle. Karena memang desainnya seperti itu. Jadi kita pilih gardan ini dan kebetulan memang gardan ini bawaan aslinya hecknya itu lumayan lebar. Meskipun tidak selebar Capra. Jadi tetap kita cari gardan ini. Akhirnya ketemu. Jadi dari gardan ini kita langsung modif linknya. Link setnya ini kita rubah dari link yang standarnya menjadi link bengkok. Link bengkoknya kita pakai link bengkok 313. Ini linknya cuma butuh 1 set. Yang awalnya kita asumsikan itu butuh 2 set karena butuh panjangnya. Jadi akhirnya kita pakai 1 set itu udah sangat cukup. Kita ganti linknya, link bawaannya. Itu kita ganti link bawaan gardan 2 set kita pasang.
Kemudian di bagian depan itu kita pakaiin counterweight hanya di bagian depan saja. Sebenarnya kita masih belum coba di bagian belakang apakah perlu counterweight atau tidak. Tapi paling tidak untuk rock crawler itu memang butuh bagian depan. Takutnya kalau ikut terlalu berat di bagian belakang, ketika dia obstacle naik begini, itu belakangnya terlalu berat, jadinya membebani. Jadi sementara kita pakai depan dulu, itu udah sangat cukup. Terus apalagi yang dirubah ya? Jadi servonya jelas kita rubah. Servonya udah pakai servo harga sejuta umat. DS35. Wah, ini servonya udah istimewa ya. Kalau ini rusak, 2 beli lagi. Jadi nggak usah diberesin, nggak usah dibener-benerin. Rusak dikit, buang, ya kan? Nggak usah bingung-bingung sama servo, karena servo DS itu selalu mensupport kita, ya kan? Wah. Terus apalagi yang diganti? Untuk gearboxnya, untuk ukuran gearbox, untuk kopel, kita nggak ngerubah sama sekali. Karena balik lagi, kita nggak pernah ubah rasio gearbox, transfer case, itu kita nggak pernah ngerubah. Karena takut akan menjadi mempengaruhi yang lainnya. Otomatis kita masih pakai standarnya semua. Nah, yang paling penting itu dirubah adalah kita pakai brushless. Brushlessnya pakai apa? Otomatis. Brushlessnya pakai Hobbywing Fusion SE, itu brushless worth it, terekonomis menurut kita. Meskipun harganya nggak sedikit ekonomis, tapi jatuhnya untuk jangka panjangnya dan untuk pemula itu jauh lebih ekonomis. Selain ekonomis, dia juga irit tempat karena dia combo. Jadi ESC-nya sama dinamonya, motornya itu jadi satu. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung placing untuk tempat ESC-nya. Jadi udah nggak makan tempat lagi. Nah, terus apalagi yang diganti? Otomatis remote yang lama nggak bisa dipakai karena di remote yang lama itu tidak ada fungsi 4WS. Sedangkan untuk remote ini kita pakai FlySky FSG7P. Ini kita pakai ini. Nih. Nah, ini kita rubah pakai ini supaya dia bisa support 4WS. Belakangnya bisa ngikutin belok-belok dan diatur dari remote ini. Meskipun secara manual. Dan apalagi yang dirubah ya? Oh ya, nanti kita juga praktekin gimana sih 4WS itu ya. Apalagi yang dirubah dari Fusion udah, dan kita ngerubah setting shocknya. Shocknya sebenarnya kalau kita nggak mau repot itu bisa beli. Cuman akhirnya jatuhnya untuk shock yang ukuran 100 dan enak mainnya, ribbonnya enak untuk dipakai crawler itu lumayan pricey juga sih. Jadi kita coba dulu, kita setting shocknya supaya dia lebih, ribbonnya lebih soft, lebih smooth. Jadi awalnya ini datang, dia posisinya tinggi gini. Jadi ribbonnya gini keras banget, harus ditekan. Dan kita setting-setting dengan shock bawaannya Injora ini, ya lumayan ribbonnya bisa lebih smooth lagi. Jadi dia bisa lebih pendek lagi, lebih down to earth ya kan. Dan yang di terakhir itu kita tambahin lampu-lampu untuk pemanis. Jadi ini lampunya kita pakai lampu GRC, kemudian ini pakai LED 56 mm. Kurang lebih. Kemudian baterai kita pakai 3S 2600 fan. Ini lampunya. Saya lupa, lampu. Nggak nyala. Nyala ya? Ini lampunya. Lampunya karena kita pakai satu modul untuk 2 lampu, jadi enak. Tinggal dipencet-pencet satu tombol. Nah, ini nyala, ini nyala. Bawahnya nyala juga ya. Mati, nyala. Jadi di satu tombol ini kalian bisa pakai beberapa mode. Ini nyala. Oke. Nah, untuk rubahnya itu aja sih. Jadi untuk nyeting ini memang terlihatnya itu aja, tapi untuk melahirkan sebuah kit ini itu tetap dibutuhkan brainstorming ya kan, antara ini gimana enaknya, jadi nggak asal dipasang. Tapi untuk kalian sobat siput semua, kalian kalau mau langsung tinggal tiru aja, tinggal beli partnya apa yang kita omongin tadi,
jadi nggak perlu R&D lagi. Nah, baik tau kita ya kan. Jangan lupa langsung di subscribe, di share, biar paling tidak kita semua sama-sama tahu gimana cara setting 4WS yang enak. Kalau gampang lagi, kirim ke kita ya. Sekarang kita tunjukin dulu gimana sih setting 4WS ini. Nah, ini dia depan. Nih, kalian kelihatan nggak ya? Kemudian ini dia berlawanan antara depan dan belakangnya. Ini jadi kalau buat belok dia untuk apa ya? Sudut belokan tuh jadi lebih jadi lebih pendek lagi. Kemudian ini jadi belok kepiting. Jadi depan belakangnya itu satu belok kepiting. Jadi depan belakang jadi searah. Terus ini dia bisa bagian belakang aja. Nah, itu dia fungsi 4WS. Gimana cara settingnya di FlySky? Langsung aja kita cek. Ini Mas. Oke, untuk kalian setting di FlySky ini, itu kalian masuk menu. Kemudian ini menu turun, kalian cari menu steering mixing ya. Steering mixing, kalian masuk lagi. Kemudian kalian langsung di menu ini mode. Jadi kalian pilih di mode ini dan kalian pencet OK. Dia kedip-kedip, terus kalian lihat tampilan yang di bawah ini. Ini dia pilihan dari steeringnya ya. Kalau misal yang paling kiri itu steeringnya normal depan. Kalau kalian geser, kalau kalian klik bawah, ini dia berlawanan depan belakangnya. Berlawanan. Ini dia depan belakang sama arahnya. Kemudian ini di bagian belakang aja. Jadi kalian bisa atur itu. Nah, kayak gimana? Nah, ini kalau depan aja. Jadi kalian bisa belokannya kayak gini. Nah, kalau misal kita pakai yang berlawanan arah, dia belokannya bisa lebih patah. Nah, untuk yang arahnya bareng, dia bisa kayak jalan kepiting. Nah, terus kalau yang ini belakangnya aja. Jadi kalian belakangnya, ini kalau kalian mau reposisi itu lebih enak. Oke. Itu tadi penjelasan dari 4WS Injora Rockroller ini. Gimana caranya supaya kalian bisa bikin ini dengan budget yang hemat tanpa perlu R&D lagi, tinggal kalian pakai. Dan satu lagi, sebenarnya ini ada kurangnya, tapi ini udah enak banget karena apa ya? Kalau kita main tubular kayak gini, kemudian shocknya kayak gini, ini bisa rentangannya bisa tinggi, kemudian kemiringannya dia bisa sampai hampir 50 lebih, itu udah enak banget. Tapi kalian mau lebih sempurna lagi, bannya kalian ganti. Tapi ini bannya masih bawaan dari Injoranya. Untuk velgnya otomatis diganti karena harus pakai pemberat. Jadi otomatis ganti velg. Velgnya pun juga velg Cinaan. Jadi ini tuh adalah Injora Rockroller dengan budget paling hemat. Ini di total sih sama kitnya sama remote-nya itu sekitar 12-15an. Untuk pilihannya kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau mau dikurang-kurangin lagi, ya kita rasa ini sih yang paling paling hemat untuk Rockroller 4WS. Oke, ada lagi. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa diskusi bareng sama kita supaya kita juga bisa lebih banyak dapat ilmu atau tukar-tukar ilmu. Jadi segitu dulu, jangan lupa kalian share. Jangan lupa juga follow Instagram kita di siput.hutan dan di TikTok kita juga di siput.hutan. Kalian juga follow dan subscribe dan nyalain lonceng kita. Dan yang terakhir, share karena share itu penting. Bye-bye. Wah, lihat deh. Ini kalau ditinggiin lagi, coba ya Pak, coba. Tinggiin lagi.
Ini dia masih belum rebah ini, bos. Lihat loh. Dia masih kemiringannya kayak gini loh. Coba kita jalanin ya. Hanging on. Wih, 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 wih. Wih, ya. Tinggi banget ya. Ini kalau dipakai braking, waduh. Rasanya semuanya minggir. Nanti nggak ada temennya, nggak ada yang mau main. Mantep. Coba-coba ini satu lagi. Kita naik dari sini ya. Waduh. Ngeri ya. Obsekannya yang Ini yang lepas. Iya. Aduh. Ngeri. Kalian kalau mau bikin langsung bikin sendiri atau kalian kirim kita ya. Langsung kita kerjain. Untuk main di rumah, main pagar-pagar ini udah jago banget bisa lewat pagar. Mantap.